Data, sumber kekuasaan baru atau minyak baru. Literasi teknologi dalam ilmu hukum. Selamat datang di channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar satu ungkapan populer. Data is the new oil. Data adalah minyak baru. Ungkapan ini terdengar menarik untuk didiskusikan. Seperti minyak pada abad industri, data diposisikan sebagai sumber daya paling berharga di abad digital. Pertanyaannya adalah, apakah data benar-benar sama seperti minyak? Ataukah data sebenarnya merupakan sesuatu yang jauh lebih besar, yakni sumber kekuasaan baru? Mari kita pahami terlebih dahulu mengapa data dibandingkan dengan minyak. Minyak menjadi sangat berharga karena minyak menggerakkan industri, transportasi, dan ekonomi global. Demikian juga data. Hari ini, data menggerakkan ekonomi digital, platform teknologi, kecerdasan buatan, dan sistem pengambilan keputusan modern. Perusahaan seperti Google, Meta Platforms, dan Amazon membangun kekuatan mereka di atas pengumpulan dan pengolahan data. Semakin banyak data yang dimiliki, semakin besar kemampuan mereka untuk memahami perilaku pengguna, memprediksi kebutuhan, dan mempengaruhi keputusan. Disinilah perbedaan mendasarnya. Minyak merupakan benda fisik. Minyak terbatas, habis jika digunakan, dan berada di lokasi tertentu. Data berbeda. Data bisa diperbanyak tanpa habis, dapat digunakan berkali-kali, dan nilainya justru meningkat ketika digabungkan.
Satu data bisa jadi tampak kecil. Lokasi, klik, riwayat pencarian misalnya. Namun begitu, jutaan data yang dikumpulkan bersama membentuk gambaran lengkap tentang perilaku manusia. Karena itu, data bukan hanya komoditas ekonomi. Data merupakan instrumen kekuasaan. Mengapa demikian? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Siapa yang menguasai data sering juga menguasai pengetahuan tentang masyarakat, kemampuan meramalkan perilaku, dan kapasitas mempengaruhi pilihan manusia. Dalam perspektif hukum, hal ini mengubah cara kita memahami kekuasaan. Jika dahulu kekuasaan diukur dari wilayah, militer, sumber daya alam, maka kini kekuasaan diukur dari kepemilikan data, kontrol algoritma, dan akses terhadap infrastruktur digital. Itulah sebabnya banyak ahli mengatakan sebagai berikut ini. Data bukan sekedar minyak baru, tetapi fondasi kekuasaan baru. Contohnya sangat nyata. Platform digital dapat menentukan iklan yang kita lihat, mengarahkan preferensi konsumsi, bahkan mempengaruhi opini politik. Semua itu terjadi karena data. Masalahnya, data sering dikumpulkan tanpa kesadaran penuh pengguna. Kita menyerahkan data setiap hari. Saat membuka aplikasi, menyalakan GPS, atau sekedar memberi tanda suka. Dalam banyak kasus, pengguna tidak benar-benar memahami siapa yang memakai data mereka, untuk tujuan apa, dan sejauh mana dampaknya.
Karena itu, hukum saat ini menghadapi tantangan besar. Bagaimana melindungi hak individu atas data? Bagaimana mencegah penyalahgunaan kekuasaan berbasis data? Di berbagai negara muncul regulasi baru seperti General Data Protection Regulation di Uni Eropa yang menegaskan bahwa data pribadi bukan sekedar aset ekonomi, tetapi juga bagian dari hak asasi. Hal ini menunjukkan perubahan besar. Data kini dipandang bukan hanya sebagai barang dagangan, melainkan sebagai elemen penting dalam keadilan digital. Jadi, apakah data adalah minyak baru? Sebagian benar. Tetapi analogi itu tidak cukup. Karena berbeda dari minyak, data bukan hanya menggerakkan ekonomi. Data juga membentuk relasi kekuasaan. Di era digital, siapa yang menguasai data seringkali menguasai arah masa depan. Channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum membantu kita semua memahami satu hal penting, bahwa di balik setiap data yang dikumpulkan selalu ada pertanyaan tentang kekuasaan, hak, dan keadilan. Terima kasih.